Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Al-Hafiz, NIM 0306220226 dari Prodi Teknologi Benih Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang iklim. Di sini akan meliputi pengertian iklim, ada unsur-unsur iklim, fungsi iklim, dan perubahan iklim global. Yang pertama yaitu pengertian iklim. Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Itu sedikit pengertian iklim. Yang kedua ada unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim di sini ada 5, yaitu yang pertama hujan, yang kedua intensitas cahaya atau matahari, yang ketiga angin, dan yang keempat temperatur, yang kelima kelembaban. Yang pertama, hujan. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan uap air ke udara. Yang kedua, ada intensitas matahari. Intensitas matahari atau cahaya itu adalah sinar yang berasal dari matahari. Yang ketiga, ada angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Yang keempat, ada temperatur atau suhu. Di sini adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda dan menunjukkan tingkat energi panas pada benda tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kelembaban. Kelembaban sendiri adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang dikenal sebagai hujan. Itu tadi 5 unsur dari iklim. Dan sekarang yaitu fungsi-fungsi iklim. Fungsi-fungsi iklim ada 3. Yang pertama, fungsi iklim dalam bidang pertanian, fungsi iklim dalam bidang perikanan dan kelautan, dan yang ketiga, fungsi iklim dalam bidang telekomunikasi. Yang pertama yaitu fungsi iklim dalam bidang pertanian. Kondisi suhu, curah hujan, dan pola musim sangat menentukan kecocokan dan optimalisasi pembudidayaan tanaman pertanian. Misalnya, padi sangat cocok dibudidayakan di daerah yang bersuhu udara panas dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan cocok dibudidayakan di daerah sedang sampai sejuk dengan intensitas curah hujan tidak setinggi pada tanaman padi. Yang kedua, yaitu fungsi iklim dalam bidang perikanan dan kelautan. Pada saat hembusan angin barat, mereka sangat berhati-hati dalam menangkap ikan di laut. Mereka ini adalah para nelayan dan para pelaut yang ketika berada di laut. Nah, karena musim angin barat sering menimbulkan gelombang besar yang membahayakan mereka, dan mereka juga tahu mengenai tanda-tanda alam seperti apa yang akan datangnya badai yang besar, sehingga
mereka tidak akan turun ke laut untuk menangkap ikan. Karena itu tadi, mereka tahu akan iklim yang ada di laut tersebut. Dan yang ketiga, fungsi iklim dalam bidang telekomunikasi. Lapisan udara yang menyelubungi bumi terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya terdapat lapisan ionosfer. Lapisan ini mengandung partikel-partikel yang mengalami ionisasi sehingga bermuatan listrik. Dengan adanya lapisan ionosfer, maka siaran radio dan televisi dapat didengar dan dilihat di mana-mana. Dan yang selanjutnya, ada perubahan iklim global. Perubahan iklim global sendiri adalah perubahan unsur-unsur iklim yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Perubahan iklim global meliputi yang pertama ada faktor penyebab perubahan iklim global. Nah, faktor itu sendiri yaitu perubahan iklim global yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Yang kedua, ada dampak perubahan iklim global. Yang pertama, yaitu mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut naik. Yang kedua, ada menimbulkan banjir di daerah rendah. Yang ketiga, meningkatnya resiko kebakaran hutan. Karena perubahan iklim global sendiri sangatlah panas. Mungkin ada efek-efek rumah kaca. Nah, itu kan sangat panas. Jadi bisa menyebabkan kebakaran hutan. Yang ketiga, ada El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan gejala yang menunjukkan perubahan iklim. El Nino sendiri adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru, Ekuador, Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Di Indonesia, angin muson yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air. Sebagian besar juga berbelok menuju daerah tekanan rendah di pantai barat Peru, Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Nah, sedangkan La Nina. La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekan rendah atau minimum dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Nah, angin-angin tersebut itu membawa banyak uap air sehingga di Indonesia sendiri itu sering terjadinya hujan lebat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.